lagi maaf kalau kata-kata saya kurang jelas. Malam wedine mripeni anak-anak lagi turu. Lagi istirahat. Bapak sih omong ae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dan Hanawi. Sekarang ini saya buat video kurang lebih 1:30 malam ya. Ini malam Jumat atau malam berapa ini? Tanggal 17 ya. 17 Februari 2024. Kenapa ini saya katakan nanti video kalau ada kekurangan, banyak kekurangan tentunya dalam segi suara ya mohon dimaafkan ya. Bisa ninggahi video pas ngene iki. Karena ya keadaan. Oke, jadi teman-teman yang merasa tidak nyaman ketika menelpon saya, menghubungi saya nggak saya angkat, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukannya saya tidak mau mengangkat, tetapi keadaan yang tidak memungkinkan untuk saya mengangkat telepon tersebut. Oke, nyuwun ngapunten. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri pembeli yang tidak prospek. Ya, ini tentunya harus kita pelajari sebagai peternak sekaligus kita sebagai penjual. Kalau kita paham, insya Allah akan mempermudah kita dalam transaksi jual beli. Yang baru nonton channel Hanawi, silahkan bantu channel ini terus berkembang dengan cara like, subscribe ya, nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitahuan terbaru dari video yang saya upload ya. Monggo di subscribe. Terima kasih, semoga subscribe-nya berkah untuk kita semua. Amin. Oke, langsung saja. Yang pertama, ciri-ciri pembeli yang tidak prospek. Itu yang pertama adalah saya catat sesuai pengalaman yang ada. Yang satu, cirinya ada 3 nanti. Pembeli menanyakan global. Jadi ketika ada pembeli, tiba-tiba pertanyaannya, nanti saling bersangkutan 3 hal ini. Mas, perkututnya harga berapa? Jelas orang tersebut cuma lihat satu postingan kita. Ketika Anda dalam tanda kutip di sini Anda sering promosi loh. Kalau Anda jarang promosi sebulan sekali ya wajar, yang ditanyakan perkutut apa berarti yang baru Anda posting. Tapi kalau Anda seperti saya sering promosi setiap hari dan macam-macam perkutut yang kita upload, kalau ada pembeli model begini tanya, Mas harganya putut berapa? Ini bagi saya, sepengalaman saya bukan pembeli yang prospek ya, bukan pembeli yang prospek. Dalam arti bukan kok model ini terus gak tuku gak, tetapi kemungkinan beli itu sangatlah kecil. Ya, itu yang pertama. Ya, jadi Anda perhatikan betul-betul. Ini seperti halnya Anda ketika masuk mall atau masuk toko lah, nggak usah mall, mall. Ketika Anda masuk toko, Anda langsung ke pelayan. Mas, daganganmu regane piro? Nah, respon Anda sebagai penjual kan yo bingung. Ya, Anda sebagai penjual bingung sih tekone sing ndiyen. Nah, ya. Jadi kalau Anda menemukan model pembeli seperti ini, gimana percakapan itu segera putus ya. Entah bagaimana cara Anda, harga ditinggikan lah ataupun bilang saja kosong. Karena kalau Anda berlarut-larut dengan dia, yang satu Anda terbawa emosi kalau nggak kuat, yang kedua Anda rugi waktu dan tenaga, kadang minta foto lah dan lain-lain. Tapi kalau kita memutuskan untuk kosong, mas, selesai percakapan. Oke? Ciri-ciri ini Anda perhatikan betul-betul ya. Pokoknya ngerenek wong telepon utawa wong WA kok Mas kutut rega piro, tanda-tanda buruk ya teman-teman perhatikan. Mohon maaf kalau kata-kata saya kurang keras ataupun kurang jelas ya, mohon dimaklumi. Ini malam 1:30, kurang lebih 1:30.
tadi. Yang pertama. Yang kedua, pemula ya, dia setelah tanya global itu biasanya yang ciri-ciri yang kedua adalah dia mengatakan bahwa dia itu pemula. Akan tetapi ketika kita arahkan selalu dia bantah. Nah, ya jadi dia itu, Mas saya pemula, contohnya seperti ini. Mas saya pemula Mas, mau tanya perkututnya. Ya, nah, cara perkutut yang bagus bagaimana Mas? Ya seperti ini, yang gacor seperti ini. Prospeknya kalau Anda, biasanya saya jawab tuh. Ciri-cirinya seperti Mas, yang saya ternak dan ada indukan 1-2 yang bagus. Kalau contoh suara belum ada. Yang kayak apa Mas? Kita fotokan jebret. Kita lihat videonya. Misalnya saya kan biasanya basicnya di warna. Ketika warna masuk, postur masuk biasanya mau. Saya jarang sekali menggacorkan perkutut karena ya keadaan kerepotan saya sendiri. Ada beberapa yang gacorkan itu karena permintaan teman dekat ataupun orang yang sering beli di sini. Nah, ketika dia ya pemula tadi kita arahkan, Mas ini seperti ini, harusnya ini yang prospek ini. Dia membantah, loh bukannya di sana seperti ini Mas, kata teman saya seperti ini Mas, dan lain-lain. Nah, ketika ada orang mau beli atau pembeli mengatasnamakan pemula, tetapi ketika kita beri masukan, beri penjelasan tentang perkutut yang baik yang harusnya dibeli dengan kriteria bla bla bla, tapi dia terus membantah dengan argumen dia, entah itu argumennya membandingkan, entah argumennya itu kurang bagus pilihan kita, itu ciri-ciri pembeli yang tidak prospek bagi saya. Ya, bagi saya, sepengalaman saya. Titenoloi. Ya, jadi video ini saya buat untuk apa? Untuk masukan teman-teman. Ya, saya sendiri kadang membayangkan teman-teman kasihan. Ya, seorang peternak sudah dimintain ini itu dan lain-lain, tapi ujung-ujungnya nggak beli. Ya, nah ujung-ujungnya nggak beli nggak masalah. Tetapi kadang ada 1, 2, 3 orang itu yang sudah sengaja membuat kita lelah, membuat kita emosi dan tidak beli. Ini yang harus kita hindari. Makanya semoga saja video ini bisa membantu teman-teman dalam menyikapi pembeli yang kurang prospek. Oke, yang ketiga, kurangnya etika dalam pembicaraan. Ya, terus terang teman, ini kenapa saya katakan dalam berkomunikasi itu harusnya etika dipakai. Ya, Anda tentunya kalau anak lahiran 90-an, anak kecil 90-an, seperti saya kan kelahiran 80-an, itu kita ingat betapa orang tua kita, sesepuh kita mengajarkan etika yang baik, budi pekerti yang baik ketika kita berbicara dengan orang lewat langsung ataupun lewat telepon. Loh, zaman semono apa saya telepon Masan? Saya SMP tahun 98, 97, 98 itu pernah teman. Jadi pernah diajari tata cara orang nelpon itu diajari. Yang pertama salam, ya. Terus ketika sudah salam langsung mengucapkan kata maaf. Maaf, Mas. Ini saya. Sebutkan nama, alamat. Baru bertanya. Ini etika. Ya, jadi kalau teman-teman mau belajar etika seperti yang saya pelajari, ya seperti itu. Jadi salam, setelah salam minta maaf. Assalamualaikum ataupun selamat malam. Benar dengan Mas ini. Saya, ya, jadi benar dengan Mas ini dulu nggak masalah. Ataupun Anda katakan maaf dulu. Maaf Mas, ini saya atas nama Burhan, orang Ngawi. Terus maaf lagi, maaf, apa ini benar dengan Mas ini yang jual perkutut ini? Nah, kalau Anda ketemu orang model begini, ya, tolong jawab dengan baik,
perhatikan dengan baik, perlakukan dengan baik. Karena orang seperti ini jelas prospek. Meskipun dia nggak beli, tetapi dia akan membuat kita dapat ilmu baru. Betapa bagusnya etika mereka, sehingga kita akan mengambil hikmah dari apa yang kita obrolkan dengan dia. Saya sering menemukan orang-orang yang bagus seperti itu. Tapi orang yang etikanya kurang juga banyak. Ya, telepon terus-menerus padahal nomor baru juga. Belum ada salam sama sekali, belum ada pengenalan. Ya, dia nggak tahu posisi saya bagaimana. Ya, kadang kita posisi kerja, kadang kita posisi ada tamu. Ya, kadang kita posisi melayani masyarakat. Dengan entengnya dia tuh telepon terus, nggak tanya dulu posisi repot atau enggak. Terus terang teman, saya itu ada pelanggan, saya anggap sebagai teman ya, kerabat sendiri. Itu kalau mau telepon saya saja tanya, Mas repot enggak? Saya mau telepon. Bukannya saya mau dihargai enggak, tetapi dengan cara seperti ini Anda bisa telepon beneran, ataupun nanti saya kasih waktu. Mas misalnya, oh masih repot mas kerja, nanti jam sekian saya nganggur, mau telepon. Nah inilah, jadi akan terjadi percakapan yang sehat antara kita dengan pembeli. Tapi kalau model membeli seperti tadi, saya anggap arogan. Dalam arti dia tidak memposisikan bagaimana, oh iya masih repot orang. Nah ini yang harus kita pelajari dari seorang pembeli. Ya, jadi peternak itu kudu tata. Ya, peternak itu kudu tata, kudu duwe prinsip. Ya, karena orang yang berprinsip itu bagus. Dalam arti prinsip di sini adalah prinsip yang berdasarkan kebenaran. Nah, sing elek ya dadi prinsip. Oke. Sekali lagi maaf kalau kata-kata saya kurang jelas. Malam wedine mripeni anak-anak lagi turu. Istirahat. Bapak isi omong aja. Gitu kan, sekian dari saya. Ada salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu tot sampai Pak Tot.